Shalom adik-adik. Sebelum mulai ibadah, kita lihat dulu yuk Kak PR-nya yang udah mengerjakan minggu lalu. Ini dia. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus mempertemukan Kita tanpa memandang di antara kita. dan dalam kasih dalam satu hati dalam kasih Tuhan sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih. Kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo Kak, aku akan menyebutkan teman-temanku yang ada di rumah. 1. Afsa, 2. Nesa, 3. Giska, 4. Jahro. Itulah teman-teman aku, dan aku ingin juga menyebutkan tentang itu berbagi bahagia ceria. Pas 1 aku lagi main bersama teman-teman aku. Teman aku tidak bisa bermain karet, dan aku mempelajarinya, dan suatu hari dia sudah bisa bermain karet. Kedua, aku sedang bermain Lego bersama teman-teman aku, yaitu Nesa dan Giska. Dia kekurangan bahan untuk membangun rumahnya, dan aku membaginya satu barang yang dia perlukan. Terima kasih. Shalom, nama saya Febiola Sidaru. Kali ini saya akan menceritakan tentang teman. Nama teman saya adalah Priscilla, dan saya sering bermain bersama dia. Saya senang sekali bermain bersama dia. Saya bermain petak umpet bersama dia, dan saya bahagia sekali mempunyai teman seperti dia. Terima kasih. Nama teman saya adalah Pavel. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan teman saya adalah belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Cika Rama Sidauro. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya bersama teman saya. Hal yang saya lakukan dengan teman saya adalah bermain bersama, membaca buku bersama, dan nama teman saya adalah Keisha. Terima kasih. Nama teman saya Waldana. Kegiatan yang dilakukan bersama bermain bola. Hai Kak, saya punya teman namanya Lucy. Banyak hal yang saya lakukan bersama ia, dari bercerita, berdiskusi, dan bermain bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya juga. Banyak hal yang saya lakukan, dan itu sangat menyenangkan. Shalom, nama teman saya Diong. Saya sering bermain dan belajar bersama. Terima kasih. Selamat hari Minggu, nama saya
menceritakan tentang teman saya. Saya punya teman yang bernama Farhan. Saya sering bermain bersama dan membaca buku bersama dan melakukan kegiatan bersama dan pernah mengajari dia belajar. Dan kami sangat suka bermain bola bersama. Terima kasih. Shalom Kak, nama teman saya adalah Melki. Kegiatan bersama yang saya lakukan adalah bermain bersama dan belajar bersama. Saya beruntung mempunyai teman seperti dia. Terima kasih. Shalom, nama teman saya Faro dan Nita. Saya sering bermain sama mereka. Terima kasih. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat PR teman-teman minggu lalu. Sekarang kita mau apa, Kak? Mau kebaktian dulu adik-adik, kebaktian hari Minggu. Sebelum mulai kebaktian, kita mulai lagi semangat dulu. Kita nyanyi lagu apa, Basa? hari ini. Ku rasa bahagia. Kita nyanyi lagu itu ya. Sampai kemana? Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjauhan dalam kasih Tuhan. Itu kalau adik di rumah ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang senang-senang. Nah, kita mau mengucap syukur dulu nih sama Tuhan atas kebaktian kita hari ini. Nah, untuk itu kita angkat satu pujian kita, lagu apa Kakak? Kita nyanyi lagu Bapak Engkau sungguh baik. Adik-adik siap ibadah ya. Ayo, Pak. Engkau sungguh baik.
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai berdoa dan votum. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan haraplah pada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapa,
Janganlah. Nah, sekarang adik-adik persiapin Alkitabnya sama buku tulis untuk mencatat firman-firman yang sekarang ada. Kita angkat satu pujian kita, lalu apa kakak? Kita akan ketemu pujian. Aku mau cinta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Wah, nggak terasa udah 2021, tapi kita masih ibadah di rumah dulu ya adik-adik. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi adik-adik harus sikap yang baik. Sikap yang baik itu kayak gimana kak? Duduk yang manis, jangan tidur-tiduran, oke? Dan tonton videonya, tonton ibadah sekolah minggunya sampai selesai. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberkati kami, Engkau memberikan kami hari yang baru. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami anak-anakmu ingin sekolah minggu, Engkau yang boleh berkati kami, supaya kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya adik-adik ya. Adik-adik udah siapin Alkitabnya? Udah ya. Hari ini kita mau belajar temanya tentang saleh. Apa adik-adik? Saleh. Kita mau belajar tentang tokoh Alkitab yang saleh. Saleh itu apa sih adik-adik? Saleh itu adalah seseorang yang taat dalam menjalankan perintah agama, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Wah, siapa ya yang dicerita Alkitabnya seperti itu? Ada yang tahu adik-adik?
Dia adalah tokoh Ayub. Kita mau buka dari kitab Ayub. Dibuka ya adik-adik ya. Ayub pasal 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Ayub pasal 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Udah dapet? Udah ya. Kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Wah, itu ayat kita pada hari ini. Sekarang kakak mau cerita tentang Ayub, adik-adik. Siapa di sini yang belum tahu cerita Ayub? Pasti adik-adik semuanya udah pada tahu ya. Adik-adik sekolah minggu kan rajin-rajin sekolah minggu, semuanya pada pintar. Sekarang kakak mau ceritain lagi. Ayub itu siapa sih? Dia adalah seseorang dari tanah Uz. Kalau di Alkitab diceritainnya bahwa dia tuh orangnya saleh. Terus apa lagi adik-adik? Saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Dia pokoknya orang yang baik banget deh. Nah, dia ini gak cuma baik, tapi dia tuh orang kaya. Orang kaya berarti dia punya banyak harta. Kita bisa lihat di ayat Ayub 1 Ayub 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kedelai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya di semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub ini adalah orang yang paling kaya adik-adik. Terus dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Nah, di ayat yang tadi kita baca, anak-anaknya itu sering mengadakan pesta. Nah, kalau misalkan mengadain pesta, keesokan harinya si Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Apa tuh maksudnya? Jadi, zaman dulu kalau kita mau menembus dosa, mengakui dosa kita, cara minta ampunnya adalah mempersembahkan korban bakaran, yaitu kepada Tuhan adik-adik. Nah, Ayub itu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah keesokan harinya setelah anak-anaknya pesta. Sebab si Ayub mikir, takutnya anak-anakku berbuat dosa. Wah, segitu baik dan taatnya dia dalam menjalankan perintah agama adik-adik. Nah, dia udah orangnya baik, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, orang yang kaya. Terus ada yang iri adik-adik, ada yang cemburu. Tahu siapa? Dia adalah iblis atau setan adik-adik. Dia cemburu. Akhirnya dia bilang ke Tuhan. Bilang apa ya adik-adik? Nah, kakak punya videonya nih. Kita tonton Ayubnya ya sampai selesai. Ini dia. Kalian lanjut nonton videonya guys. Kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Enjoy. Itu sang pendakwah. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya,
Tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya! Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia. Tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Oke adik-adik, itu tadi video cerita singkat tentang Ayub, di mana Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Dicobainya apa aja tadi? Anaknya semuanya mati. Terus hewan ternaknya semuanya habis, semuanya mati. Terus apa lagi? Dia punya penyakit kulit. Terus akhirnya istrinya bilang, masihkah engkau taat dalam menjalankan agama? Masihkah engkau mengimani Tuhanmu? Kata dia kayak gitu. Tapi Ayub di dalam kesulitan dia tetap menyembah Tuhan. Tadi di videonya Ayub bilang apa?
Apakah kita hanya mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima yang buruk? Oke, di dalam cerita Ayub hari ini kita mau lihat sosok Ayub yang dia saleh, dia takut akan Tuhan, nggak cuma dalam dia lagi senang, nggak cuma pas lagi hartanya banyak dan lain-lain, tapi saat dia nggak punya apa-apa, saat dia punya kesulitan, dicobai oleh Tuhan, dia tetap setia sama Tuhan, dia tetap takut akan Tuhan. Nah, kalau kita gimana adik-adik? Kalau kita punya masalah, kita tetap taat nggak sama Tuhan? Kita tetap setia nggak sama Tuhan berdoa? Atau adik-adik kalau misalkan punya masalah, misalkan lagi sakit, terus nyalahin Tuhan. Tuhan, apa sih? Kenapa aku yang harus aku yang sakit? Kayak gitu nggak? Ya jangan ya adik-adik ya. Kita harus tiru dari Ayub, yang mana dia walaupun dia senang, walaupun dia susah, dia tetap setia sama Tuhan. Oke adik-adik. Nah, itu tadi khotbah kita pada hari ini. Nah, sekarang kakak mau kasih PR buat adik-adik. PR-nya apa ya? PR-nya adalah adik-adik kelas besar menceritakan kembali kisah tentang Ayub, kisah tentang kesalehan Ayub, dan melalui cerita itu apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa kita lakukan. Oke adik-adik, sudah jelas ya? PR-nya adalah adik-adik menceritakan kembali, divideokan kisah tentang Ayub, kesalehan Ayub, dan apa makna yang bisa kita petik dari cerita Ayub. Oke, yang paling bagus nanti kakak kasih hadiah buat adik-adik. Hadiahnya apa ya? Tunggu aja adik-adik. Pokoknya adik-adik kerjain PR-nya ya. Oke? Nah, sekarang kita udah selesai. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan, kami sudah membaca dan merenungi firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Engkau yang mulai berkati supaya kami dapat menjadi anak yang saleh, anak yang takut akan Engkau di saat suka maupun duka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami masih melanjutkan ibadah kami. Engkau yang mulai berkati supaya kami boleh tetap fokus ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dadah adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar firman tentang saleh tentang Nabi Ayub. Nah, firman kita hari ini mengajarkan kita untuk hidup saleh seperti Ayub, karena Nabi Ayub kenapa Kak? Dia sudah dicobai tapi dia tetap setia dan Tuhan dan taat, setia dan taat kepada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan juga harus setia dan taat sama Tuhan. Nah, oleh karena itu kita menyanyi lagu tentang Nabi Ayub yang selalu baca kitab suci dan berdoa setiap hari, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Lalu kita juga harus menerapkannya dalam hidup kita. Kita harus hidup taat sama Tuhan, karena Tuhan melihat segala sesuatunya dari atas sana ke bawah. Kita nyanyikan lagu hati-hati gunakan tanganmu. Ayo bang. Baca kitab suci dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih juga atas firman-Mu dan ibadah kami. Semoga firman-Mu dapat menjadi bekal hidup kami. Tuhan, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu kami, orang tua kami, dan juga teman-teman kami. Lindungilah kami dari segala penyakit dan juga kejahatan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah di ujung kebaktian dan kita mau menutup kebaktian kita. Adik-adik silakan untuk mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya akan diberikan kepada orang tua dan orang tua akan memberikannya kepada ke gereja. Nah, untuk itu adik-adik kita angkat pekerjaan kita berapa kakak? Kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Nyanyi lagu Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus. Kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami.
kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Oke,